Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil qawwim wa bayyana siratahul mustaqim bil ayati wa zikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia. Tiada kata yang lebih indah dan lebih patut untuk kita sanjung tinggikan, melainkan lantunan kalimat puja dan puji kepada Sang Khaliqul Alam. Dialah zat yang maha tinggi, dengannya lah kita hidup dan dengannya pula lah kita mati. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat sunnah 2 rakaat yang alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam buat seorang nabi idola umat, buat seseorang yang selalu kita rindu di hati, buat seseorang yang selalu kita sebut-sebut namanya walau tak kunjung bersua. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keutamaan ibadah haji dan kurban inilah sebagai judul khutbah kita pada jumpa kali ini. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah
yang mana pada tanggal 10 Zulhijjah ini terjadinya sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati, di mana pada tanggal 10 Zulhijjah ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengkorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan kambing, jangankan lembu, jangankan unta, andaikan suatu ketika Allah menganugerahkan kepadaku seorang putra, niscaya akan aku sembelih demi kepatuhanku kepadanya. Namun hadirin, tanpa terasa waktu terus berjalan. Rupanya Nabi Ibrahim alaihissalam lupa akan ucapannya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dan pada tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dalam mimpinya itu ada yang berkata, wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Lalu Nabi Ibrahim pun terbangun di pagi hari. Ia merasa bimbang, apakah itu mimpinya datang dari Allah atau dari syaitan. Kemudian malam-malam yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi, wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Maka Nabi Ibrahim pun mengetahui bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua hari itulah yang dinamakan malam Tarwiyah dan hari Arafah. Kemudian malam-malam yang ketiga Nabi Ibrahim pun kembali bermimpi, wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun membulatkan tekadnya untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itulah yang dinamakan hari Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ismail adalah seorang anak yang sudah lama ia nanti-nantikan. Menurut pendapat para ulama, usianya Nabi Ismail ialah 7 tahun terjadinya penyembelihan. Namun menurut jumhur sebagian ulama, usianya yang mulia Nabi Ismail alaihissalam 13 tahun. Maka pada saat itulah terjadinya penyembelihan. Qala Ibrahim, dan berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya inni ara fi manami anni asbahuka fanzur maza tara. Hai anakku yang kusayangi, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Coba kau renungkan apa pendapatmu. Qala Ismail, dan berkata pula Nabi Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'maru satajidu insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sungguh aku ikhlas wahai ayahku, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Spontan Nabi Ibrahim alaihissalam pun memeluk anak satu-satunya itu sambil menangis hingga pagi hari. Hadirin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Mungkin jikalau penyembelihan anak ini termasuk sunnah Rasulullah, mungkin banyak dari kita hari ini banyak yang murtad, keluar dari Islam. Hadirin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya di atas batu di kota Mina, maka pada saat itulah Jibril menukar tubuh Ismail alaihissalam dengan domba.
Domba itu berasal dari surga yang sangat besar. Ia adalah domba yang pernah dikorbankan oleh anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Habil. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan ini pula lah dasar hukum. Kenapa sampai hari ini kita disunahkan untuk berkorban. Dan inilah contoh kepatuhan seorang hamba dan kepatuhan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menjadi hamba yang sangat patuh kepada Allah? Apakah kita telah mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya? Bagaimana pula dengan kita yang belum berbakti kepada ibu bapa kita, di mana kita saat kecil sakit sedikit saja, ibu dengan ayah berlari ke risauan. Ibu terjaga hingga tengah malam, memeluk hangat sambil mengusap kepala kita agar kita bisa tertidur. Bagaimana hadirin? Kenapa kita lupa kepada kedua orang tua? Padahal orang tua kita itu saat kita tadi sakit saja sedikit mereka sudah risau. Maka dari itu hadirin, pulang dari sini jikalau orang tua masih hidup, bersimpulah di hadapannya, mohon ampun untuknya. Kalau sudah meninggal dunia, ziarahilah kuburnya, minta maaf dan bersedekahlah atas namanya. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan kurban menurut Imam Syafi'i rahimahullah hukumnya sunnah, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki hukumnya wajib. Maka disepakatilah oleh para ulama bahwa hukumnya berkurban itu sunnah dan wajib bagi orang-orang kaya, seperti yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sya'atun falam yadhi falyamuna in sya'a yahdiya wa in sya'a nasraniya. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak mau berkorban, maka dia termasuk orang-orang Nasrani dan Yahudi. Itu dekat sel 1. Pakai apa sih itu? Bukan coklat. Yang memiliki uang 200 dirham akan tetapi enggan untuk berkorban. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimahumullah. Maka ancaman dari yang tak mau berkorban ini adalah mati tidak beriman. Ketahuilah wahai hadirin, apa yang akan kita korbankan hari ini kelak akan datang sebagai penolong bagi kita. Sehingga diceritakan di dalam sebuah hikayat, ketika nanti manusia ini dibangkitkan dari kuburnya, maka hewan yang kita korbankan ini akan berada dekat kuburan kita. Ketika orang sibuk melintasi Shiratal Mustaqim, maka kita telah dibawa terbang oleh hewan korban kita. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, berkorbanlah karena tetes darah yang pertama akan memohon ampun untukmu. Maka bulu helai hewan itu pun, setiap bulu helai hewan itu akan diganti 10 pahala dan dihapus 10 keburukan, diangkat 10 kebajikan. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan yang terakhir bagi kita ialah masalah ibadah haji. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi yang mampu. Akan tetapi ada hal-hal yang lebih penting, yaitu membagi sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Kata beliau, barang siapa yang mendapatkan haji mabrur, maka balasannya adalah surga.
Maka para sahabat dan umat muslim pada saat itu berlomba-lomba untuk naik haji. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan setelah pelaksanaan haji itu selesai, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang hajinya sah pada hari ini?" Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya kita mengikuti rukun pelaksanaan ibadah haji itu." Sahabat kembali bertanya, "Siapakah yang ada di antara kita yang mabrur hajinya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Hanya satu." Sahabat mengira bahwa yang satu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul pun menjawab, "Tidak, aku bukanlah haji mabrur itu." Rupanya ketika akan berangkat untuk naik haji, ada salah satu sahabat yang memberikan uangnya kepada seorang wanita yang memiliki 3 orang anak. Mereka belum makan setelah 3 hari 3 malam. Lalu sahabat itu berkata, "Untuk apa aku naik haji, sedangkan saudara-saudaraku yang kurang mampu belum bisa makan?" Maka dari itu ia menangis pulang kembali, memohon kepada Allah agar diampuni dan menerima amalnya. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari hikayat ini marilah kita ambil sebagai bahan iktibar bagi kita bahwa hakikat hari raya Idul Adha itu untuk berbagi. Mudah-mudahan bermanfaatlah khutbah yang singkat ini kepada kaum muslimin wal muslimat sekalian, terutama bagi pribadi khatib yang menyampaikan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalna wa iyyakum min ibadikas shalihin wa qur rabbi'fir warham anta khairur rahimin.